Di sebuah kota kecil yang tak pernah masuk sorotan media, tinggal seorang pemuda bernama Damar Wirawan. Usianya 27 tahun, berkulit sawo matang, berpostur tinggi namun kurus karena terlalu sering melupakan makan demi bekerja. Sehari-hari, ia adalah tukang servis barang elektronik keliling. Kadang memperbaiki kipas angin yang sudah nyaris menjadi besi tua, kadang juga hanya sekadar mengganti kabel setrika. Penghasilannya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan membeli obat untuk sang ibu yang mengidap diabetes dan komplikasi ginjal. Damar tinggal berdua dengan ibunya, Bu Sumarni, di sebuah rumah kontrakan di pinggir pasar. Sang ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik baja. Sejak saat itu, semua beban jatuh di pundak Damar, termasuk urusan utang piutang yang dulu sempat ditinggalkan ayahnya. Namun, utang yang satu ini berbeda. Suatu sore yang gerah, saat Damar baru pulang dari servis kulkas milik tetangga, ia mendapati ibunya sedang terduduk lemas di ruang tengah, tangan gemetar memegang amplop coklat. "Apa ini, Bu?" tanyanya, khawatir. Dengan suara lirih, Bu Sumarni menjawab, "Surat peringatan terakhir dari keluarga Ardiwinata." Damar menegang. Nama itu bukan main-main. Keluarga Ardiwinata adalah salah satu konglomerat tua di kota itu. Mereka memiliki yayasan, rumah sakit, perumahan elit, bahkan sebagian besar toko emas di pasar tempat Damar biasa mangkal. Tapi di balik kemegahan nama itu, ada cerita kelam. Mereka tak pernah memberi ampun bagi yang berutang. "Jumlahnya 300 juta, kata ibunya, hampir tak bersuara. "Dari mana utangnya?" Damar mendekat. Bu Sumarni menarik napas dalam-dalam. "Dulu, waktu kau masih di pesantren, ibu pinjam buat biaya operasi. Bapakmu sempat menggadaikan sertifikat sawah warisan, tapi tak cukup. Lalu ibu..." Damar memeluk ibunya erat, meski kepalanya mendidih. Ia tak menyalahkan sang ibu. Ia menyalahkan dirinya. Kenapa dulu terlalu sibuk mencari ilmu, terlalu percaya bahwa Allah akan mencukupi segalanya, hingga lupa bahwa realita kadang tidak punya belas kasih. 3 hari kemudian, seorang pria berjas datang. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh percaya diri, dan tutur katanya halus tapi menohok. "Saya Aditya, pengacara keluarga Ardiwinata. Maaf jika saya datang terlalu cepat setelah surat peringatan dikirim. Tapi kami tak bisa menunda lebih lama. Jika Ibu Sumarni tak sanggup membayar dalam waktu 10 hari, kami akan menempuh jalur hukum," katanya, meletakkan map tebal di atas meja kayu yang bahkan sudah lapuk. Damar hanya bisa mengepalkan tangan. Namun yang mengejutkan datang kemudian. Tapi Aditya menyilangkan kaki. "Ada satu jalan pintas. Kami tidak akan menagih utang itu. Bahkan, akan kami anggap lunas. Syaratnya, Damar harus menikahi putri keluarga kami." Seketika suasana berubah senyap. Bahkan suara tikus di balik dinding pun seakan menahan napas. "Menikah?" Damar ternganga. "Dengan siapa?" "Dengan Naila Ardiwinata." Damar memang pernah mendengar nama Naila, putri satu-satunya dari istri sah Bapak Ardiwinata. Kabar terakhir yang ia dengar, Naila mengalami kecelakaan saat menempuh pendidikan di luar negeri, dan sejak itu dikabarkan lumpuh total. Tak pernah muncul di media sosial, tak pernah ikut menghadiri acara keluarga, dan selalu dirahasiakan keberadaannya. "Apa ini semacam perjodohan?" tanya Damar hati-hati. "Tidak sepenuhnya. Anggap saja ini barter," jawab Aditya ringan. Damar ingin marah, tapi wajah ibunya yang pucat membuatnya bungkam. Ia tahu sang ibu terlalu lemah untuk melalui proses hukum. Tubuhnya bisa kolaps kapan saja. Damar tahu, jika menolak, ia harus siap melihat ibunya diinterogasi, mungkin bahkan dipenjara karena gagal bayar utang. Tapi jika menerima, ia harus menikahi seorang perempuan asing, kaya, dan lumpuh, dan terikat seumur hidup.
Ia tidak bisa tidur malam itu. Dalam gelap, Damar memandang langit-langit kamar kontrakan yang hampir ambruk. Ia merasa seperti tawanan. Tapi di antara kegelisahannya, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Mengapa Naila Ardiwinata, putri seorang konglomerat, ingin menikah dengan pria sepertinya? Atau, lebih tepatnya, mengapa keluarganya begitu ngotot menjodohkan Naila, padahal mereka bisa memilih siapapun? Pagi berikutnya, Damar memutuskan untuk meminta waktu bertemu Naila terlebih dahulu sebelum menjawab. Permintaan itu tidak langsung dikabulkan. Butuh 2 hari dan negosiasi alot. Namun akhirnya, Damar diberi izin datang ke rumah keluarga Ardiwinata yang berdiri megah di atas bukit. Rumah itu seperti istana modern, pagar besi tinggi, taman luas, dan penjagaan ketat. Damar dipandu masuk ke dalam, lalu dibiarkan menunggu di ruang yang dingin seperti museum. Semua terlalu rapi, terlalu putih, terlalu sepi. Hingga pintu terbuka, dan di sana, duduklah seorang gadis muda di kursi roda. Wajahnya cantik, tapi pucat. Rambutnya panjang dikunci rapi. Matanya kosong, seakan menatap jauh ke ruang hampa. Tak ada senyum, tak ada sambutan. Hanya tatapan kosong yang menusuk Damar seperti jarum dingin. Naila, sapa Damar, gugup. Aku Damar. Naila tak menjawab. Hanya memandangi Damar selama 3 detik. Lalu memalingkan wajah ke jendela. Dan saat itu, tanpa alasan yang jelas, air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan air mata bahagia, tapi air mata yang seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari luka biasa. Damar berdiri membeku. Dalam hatinya ia tahu, perempuan ini bukan hanya lumpuh, tapi telah dipatahkan oleh sesuatu atau seseorang. Dan kini, ia diminta menjadi penyelamat Naila, atau justru dijadikan alat dalam permainan keluarga yang belum ia pahami. Pernikahan itu terjadi 5 hari setelah pertemuan pertama. Tanpa pesta, tanpa tamu, tanpa perayaan. Hanya sebuah akad sederhana di dalam aula kecil rumah keluarga Ardiwinata. Hanya ada penghulu, saksi dari pihak keluarga Naila, dan Damar yang duduk sendiri di seberang meja. Sendiri, karena ibunya tidak diizinkan datang. Alasannya, kondisi kesehatan. Tapi Damar tahu, keluarga Ardiwinata tidak mau ada saksi dari luar. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, Damar hampir tak percaya suara sah yang menggema cepat sekali. Bahkan tangan Naila tak pernah bergerak untuk menyalami atau sekadar tersenyum. Ia hanya duduk di kursi rodanya, mengenakan kebaya putih gading, dengan tatapan yang entah menembus dinding atau sedang mencoba melarikan diri dari kenyataan. Usai akad, tidak ada acara foto bersama, tidak ada makan bersama. Naila langsung dibawa kembali ke kamarnya oleh seorang perawat pribadi. Sementara Damar dipandu oleh pelayan menuju kamar di sisi belakang rumah, yang katanya ruang pengantin pria. Di kamar itu, Damar hanya duduk lama, menatap dinding dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam diamnya, ia teringat kalimat yang dibisikkan Aditya sebelum akad. Ingat satu hal, Damar. Sekali kamu tanda tangan, kamu bukan hanya suami Naila. Kamu bagian dari keluarga ini. Tapi juga bagian dari rahasia yang tidak boleh kamu sentuh. Kalimat itu masih menggema seperti ancaman. Atau justru peringatan. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan aneh. Mereka tinggal di satu rumah, tapi seperti 2 orang asing yang tak saling mengenal. Naila selalu berada di kamarnya. Setiap pagi, Damar melihatnya dibawa ke taman belakang untuk terapi, lalu kembali lagi ke kamar. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan. Pernah suatu kali, Damar mencoba duduk di samping Naila di taman. Ia membuka pembicaraan pelan-pelan, bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang pekerjaan servis barang keliling yang dulu ia tekuni.
Naila hanya diam. Sesekali ia menoleh, tapi tak ada tanggapan. Namun saat Damar bercerita tentang ibunya yang suka masak opor ayam meski tidak punya uang untuk beli ayam, mata Naila tampak berair. Tapi ia buru-buru memalingkan wajah. Itu satu-satunya reaksi manusiawi yang Damar lihat darinya. Hingga suatu malam, kejadian aneh mulai muncul. Sekitar pukul 2 dini hari, Damar terbangun karena mendengar suara benda jatuh. Ia keluar kamar dan mengikuti suara itu. Ternyata dari arah ruang tengah. Ia mengintip, dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Naila berdiri. Tidak, bukan berdiri penuh. Tapi ia berdiri sebentar dengan bertumpu pada meja, lalu cepat-cepat duduk kembali di kursi rodanya saat mendengar langkah kaki. Damar spontan bersembunyi di balik dinding. Jantungnya berpacu. Apakah aku salah lihat? Keesokan harinya, Damar tidak mengatakan apa-apa. Tapi sejak itu, rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih dalam. Cara Naila memegang cangkir. Cara ia menahan air mata saat menatap foto tua yang dipajang di ruang keluarga. Bahkan cara pelayan-pelayan rumah ini memperlakukannya, lebih seperti menjaga agar Naila tidak bicara, daripada merawat orang sakit. Dan untuk pertama kalinya, Damar mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Apakah Naila benar-benar lumpuh? Atau hanya dipaksa terlihat lumpuh? 3 minggu setelah pernikahan, sebuah kejadian membuat Damar kehilangan kesabaran. Malam itu, ia mendengar suara perdebatan keras dari kamar Naila. Suara seorang wanita tua, yang ternyata adalah ibu tiri Naila, memaki dan mencaci Naila seperti anak kecil yang bandel. Kalau kau masih membantah, jangan harap ibumu bisa selamat. Damar terdiam di balik pintu. Ibunya? Bukankah ibu Naila sudah meninggal? Besoknya, Damar memberanikan diri mengetuk pintu kamar Naila. Saat dibukakan oleh perawat, Naila duduk termenung di kursi rodanya. Tatapannya kosong, tapi ada sembab di matanya. Damar mendekat perlahan. Duduk di sampingnya. Tak banyak kata. Naila, gumamnya, pelan. Apa kamu ingin pergi dari sini? Tatapan Naila perlahan bergeser. Untuk pertama kalinya, ia menatap Damar tidak dengan hampa, tapi dengan rasa ingin percaya, walau penuh ragu. Apa kamu akan tetap di sini? Kalau kamu tahu aku tidak seperti yang mereka bilang. Damar menatapnya dalam. Aku akan tetap di sini. Kalau kamu benar-benar butuh aku. Bukan karena perjanjian. Naila menarik napas panjang. Jemarinya menggenggam ujung bajunya sendiri. Aku tidak lumpuh total, bisiknya. Tapi aku dipaksa untuk menjadi lumpuh, demi menjaga sesuatu yang mereka anggap lebih berharga dari hidupku sendiri. Malam itu menjadi titik balik bagi Damar. Setelah mendengar pengakuan Naila, pikirannya kalut. Bukan karena kebohongan Naila tentang kondisinya, tapi karena kebenaran yang lebih menyeramkan dari kebohongan itu sendiri. Naila tidak benar-benar lumpuh. Namun setiap geraknya dikontrol. Setiap langkahnya diawasi. Ia hidup dalam skenario buatan keluarganya. Skenario yang diciptakan oleh ayah tirinya, Pras Ardiwinata, dan istri sasang ayah, Madam Ratri. Damar merasa seperti tokoh figuran dalam drama yang sedang dipentaskan oleh keluarga Ardiwinata. Namun ada yang lebih mengerikan dari peran yang ia jalani. Ia menikah bukan untuk menyelamatkan Naila, tapi justru untuk mengunci Naila semakin dalam penjara tak terlihat itu. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Naila mulai sedikit lebih terbuka. Walau tak setiap hari bicara, ia mulai menyelipkan potongan-potongan cerita yang selama ini ia pendam sendirian. Dan semua bermula dari warisan. Waktu aku masih SMA, cerita Naila suatu sore di taman belakang, ibuku divonis mengidap kanker pankreas. Ia ingin semua aset atas namanya dialihkan padaku sebelum ia meninggal. Tapi ternyata,
itu malah jadi akar bencana. Naila menarik napas dalam. Seminggu setelah surat wasiat ditandatangani, kami mengalami kecelakaan mobil. Aku dan ibu. Supir kami meninggal. Ibu koma, lalu meninggal 2 minggu setelahnya. Sedangkan aku, selamat, tapi tulang belakangku patah. Atau setidaknya, itu yang mereka katakan. Damar menajamkan pendengaran. Ia duduk bersila di rumput taman, di bawah pohon Kamboja tua, sementara Naila di kursi rodanya, memandangi langit yang mendung. Mereka langsung memindahkanku ke rumah sakit milik keluarga. Kata mereka, aku harus tinggal di ruangan steril. Tidak boleh dikunjungi siapapun. Mereka bilang kondisiku sangat rapuh. Tapi dari hari ke hari, aku merasa ada yang janggal. Aku masih bisa merasakan kakiku. Aku bisa menggenggam. Tapi mereka tetap bilang aku lumpuh. Damar menggigit bibir bawahnya. Lalu, aku tahu. Semua hanya sandiwara. Supaya aku dianggap tak mampu menjalankan hak waris, dan seluruh harta ibuku dikendalikan oleh ayah tiriku, atas nama Wali. Karena aku dianggap cacat secara hukum. Naila berhenti bicara. Matanya menatap Damar tajam, seolah ingin melihat apakah pria itu benar-benar bisa dipercaya. Aku cuma butuh satu orang yang percaya padaku. Dan kamu satu-satunya yang tidak punya kepentingan apapun. Damar menunduk. Bukan karena takut, tapi karena malu. Ia datang ke rumah ini demi menyelamatkan ibunya dari jerat utang. Tapi kini, ia sadar, ia sedang hidup di tengah konspirasi besar keluarga, dan orang yang paling menderita adalah wanita yang kini menjadi istrinya. Keesokan harinya, Damar memutuskan menyelidiki. Ia mulai dengan menjelajahi bagian rumah yang selama ini tak pernah ia jamah. Dimulai dari perpustakaan keluarga, ruangan luas dengan rak-rak buku tua, lukisan zaman kolonial, dan lemari arsip. Ia berpura-pura sedang membaca buku sejarah bisnis keluarga Ardiwinata. Tapi yang ia cari adalah dokumen, bukti, atau apapun yang bisa menjelaskan motif keluarga ini mempermainkan Naila. Hingga ia menemukan sebuah map biru, tersembunyi di balik tumpukan dokumen pajak. Di dalamnya ada fotokopi surat wasiat, atas nama Dr. Siti Zulaiha, ibu kandung Naila. Di situ tertulis jelas, seluruh saham PT Ardiwinata Medica, tanah seluas 6 hektar di Sukabumi, dan 2 unit apartemen di Singapura, saya wariskan kepada putri kandung saya, Naila Zulaiha Ardiwinata. Dan di bawahnya, ada catatan tangan pengacara. Dalam kasus di mana penerima waris tidak cakap hukum, karena cacat mental atau fisik berat, maka hak pengelolaan dapat diberikan pada wali sah, yaitu suami almarhumah. Damar meremas map itu dengan gemetar. Mereka menjadikan lumpuhnya Naila sebagai alat hukum untuk merampas hak warisnya. Ia kembali ke kamarnya dengan wajah kaku. Seluruh tubuhnya bergetar, antara marah dan takut. Namun malamnya, saat ia mencoba menyampaikan hal ini pada Naila, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Bukan dari arah depan, tapi dari pintu penghubung kecil di dalam rumah, yang mengarah ke kamar Naila. Saat dibuka, Naila berdiri di sana. Berdiri. Ia menatap Damar dengan wajah cemas. Kita harus bicara. Sekarang. Mereka berbicara berbisik di ruang cuci, satu-satunya ruangan tanpa kamera. Aku tahu kamu sudah menemukan surat itu, ujar Naila. Damar mengangguk. Kamu harus melawan. Kita bisa bawa ini ke pengadilan. Aku punya teman pengacara. Tidak bisa. Naila langsung memotong. Jika aku melawan sekarang, mereka akan gunakan hal lain untuk menjatuhkan aku. Mereka sudah siapkan segalanya. Bahkan, mereka sudah punya laporan palsu yang mengatakan aku mengalami gangguan kejiwaan sejak kecelakaan itu.
Jika aku melawan tanpa rencana matang, mereka bisa bawa aku ke RSJ dan aku benar-benar kehilangan semuanya. Damar tertegun. Apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Naila menatapnya dalam-dalam. Ada. Tapi aku butuh kamu. Damar terdiam. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus sembuh. Aku harus bisa berjalan di depan publik. Aku harus tampil dalam rapat pemegang saham berikutnya dan membacakan surat waris itu. Kalau aku bisa membuktikan bahwa aku sehat secara fisik dan mental, semua harta akan kembali padaku. Tapi, waktunya hanya 1 bulan. Damar menarik napas berat. Kamu yakin bisa sembuh secepat itu? Aku tidak pernah benar-benar lumpuh total, jawab Naila. Tapi aku lemah, dan semua ototku sudah terlalu lama tidak dilatih. Kamu mau bantu aku? Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Damar menggenggam tangan Naila. Tak ada kalimat romantis. Hanya genggaman kuat antara 2 orang yang terjebak dalam takdir yang tak mereka pilih. Tapi untuk pertama kalinya juga, Naila tersenyum. Senyum kecil. Lelah. Tapi nyata. Subuh pertama sejak kesepakatan mereka, Damar terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di jendela kamarnya, menatap kabut tipis yang menyelimuti taman belakang. Fajar menyiratkan warna keemasan di ujung langit, tapi hatinya berat. Bukan karena ragu, tapi karena menyadari beban yang kini ia pikul. Bukan sekadar menjadi suami dari wanita yang dipaksa menikah dengannya, tapi kini menjadi satu-satunya orang yang berdiri di garis depan perjuangannya. Jam 6 pagi, pelan-pelan, Damar masuk ke kamar Naila lewat pintu belakang. Seperti biasa, perawat rumah masih tertidur, dan pengawas keluarga baru mulai bertugas pukul 7. Siap? Tanya Damar dengan suara rendah. Naila mengangguk kecil. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegas. Di bawah kamar, ada ruangan kosong bekas gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Itulah satu-satunya tempat yang aman dari kamera pengawas dan para pelayan mata-mata. Damar sudah membersihkannya beberapa hari lalu, menyulapnya menjadi ruangan terapi darurat. Ada matras yoga yang ia pinjam dari tetangga pasar, 2 botol air mineral sebagai barbel, dan kursi lipat untuk latihan duduk berdiri. Latihan pertama Naila dimulai dengan sederhana, duduk tegak tanpa sandaran, lalu mencoba berdiri dengan bantuan Damar. Tapi baru 5 menit, keringat mengucur deras dari kening Naila. Kakinya gemetar. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata mulai turun dari ujung matanya. Tapi ia tak menangis. Hanya diam, mengatuk bibir kuat-kuat sambil menahan sakit. Kita bisa istirahat kalau kamu. Tidak, potong Naila cepat. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku melawan. Damar mengangguk, meski dadanya sesak melihat penderitaan di depan matanya. Setiap hari selama 2 minggu ke depan, rutinitas itu berulang. Jam 6 pagi, Damar menyelinap masuk ke kamar Naila. Mereka turun ke gudang, berlatih dengan sunyi dan disiplin. Kadang Naila jatuh, kadang ia muntah karena kelelahan. Tapi Damar selalu ada di sisinya, menopang, menyeka keringat, memijat kakinya yang kaku. Dan di tengah semua itu, sesuatu mulai tumbuh. Perasaan yang tak direncanakan. Damar, yang awalnya hanya ingin menyelamatkan ibunya, kini tak bisa memungkiri bahwa ia ingin Naila sembuh, bukan hanya karena rasa iba, tapi karena ia ingin melihat wanita itu berdiri dengan bangga, bebas dari semua rantai yang selama ini menjeratnya. Suatu sore, ketika Naila berhasil berdiri selama 10 detik tanpa bantuan, Damar spontan bertepuk tangan. Naila hanya tersenyum, lalu duduk dengan napas tersengal. Dulu, ucap Naila, aku pikir, saat seorang wanita lumpuh, maka semua hal berhenti. Cinta, masa depan, harga diri. Ia memandang Damar. Tapi sekarang aku sadar,
Yang paling lumpuh bukan tubuhku, tapi keberanianku. Damar menunduk. Ia tahu, Naila tak sedang bicara tentang kakinya. Ia sedang bicara tentang dirinya sebagai manusia yang terlalu lama dikurung ketakutan. Sejak hari itu, Damar mulai mencintainya. Bukan cinta dalam bentuk rayuan atau tatapan penuh hasrat, tapi cinta dalam bentuk rasa hormat yang dalam. Ia mencintai ketabahan Naila, kecerdasannya, keberaniannya, dan juga luka-lukanya. Namun cinta, di rumah itu, adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Karena setiap kedekatan mereka bisa mengundang curiga, dan bisa membahayakan rencana besar mereka. Masalah mulai muncul di minggu ketiga. Madam Ratri, ibu tiri Naila, mulai menunjukkan gelagat tak biasa. Ia mendatangi kamar Naila lebih sering dari biasanya, mulai bertanya-tanya tentang aktivitas harian, bahkan beberapa kali menginterogasi perawat pribadi Naila. "Kau merasa dia mulai bergerak lebih banyak akhir-akhir ini?" tanya Ratri pada suatu malam. "Kau lihat dia angkat gelas sendiri?" Perawat menjawab gelagapan. "Maaf, Bu, saya tidak yakin." "Jangan bodoh," desis Ratri. "Jika dia mulai pulih, aku akan pastikan dia kembali lumpuh. Secara hukum, atau secara medis." Ancaman itu terdengar jelas. Terlalu jelas. Keesokan paginya, Damar mendapat pesan dari Naila. Sepotong kertas diselipkan di balik pintu kamarnya. "Kita diawasi. Rencana kita harus dipercepat. Rapat pemegang saham dimajukan. Aku harus bisa berjalan dalam 5 hari." Damar langsung lemas. 5 hari? Itu nyaris mustahil. Tapi mereka tak punya pilihan. Hari-hari berikutnya berubah jadi medan perang. Latihan lebih keras. Jam tidur dikurangi. Damar harus mengalihkan perhatian para pelayan dengan membuat kerusakan palsu di dapur. Sementara Naila diam-diam berlatih berjalan dengan tongkat. Dan pada malam keempat, keajaiban kecil terjadi. Saat sedang latihan jalan di lorong gelap menuju gudang, Naila tersandung. Refleks, Damar hendak menangkapnya, tapi Naila justru menolak bantuan itu. "Aku bisa," serunya, mata merah karena lelah. Dan ia berdiri lagi. Bahkan 2 langkah kemudian, ia bisa berjalan sendiri. Pelan, gemetar, tapi nyata. Damar hanya bisa menatapnya dengan air mata yang menggantung di pelupuk. "Kamu hebat," bisiknya. Naila menatap Damar dengan mata yang berkaca-kaca. "Bukan. Aku hanya punya seseorang yang percaya padaku." Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malam itu juga, mereka kedapatan. Salah satu pengawas rumah menemukan kamera tersembunyi yang Damar pasang di ruang bawah. Laporan langsung dikirim ke Pras Ardiwinata. Dan keesokan harinya, Damar diusir dari rumah. Tanpa sempat bertemu Naila. Tanpa bisa pamit. Semua barangnya sudah dikemasi dan dilempar keluar pagar. Sebuah mobil hitam menghadangnya di depan gerbang. Pras Ardiwinata turun dengan tatapan dingin. "Kamu pikir kamu pahlawan?" katanya pelan, tapi tegas. "Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan dia?" Damar menatap langsung ke mata pria itu. "Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa. Saya hanya berdiri di samping istri saya." Pras tertawa kecil. "Mulai besok, Naila akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia sudah terlalu sering bicara halusinasi. Kita akan buat surat dokter." "Tidak sulit. Dunia mudah dibohongi, Damar. Apalagi jika yang bicara adalah orang seperti saya." Damar mengepalkan tangan, nyaris memukul. Tapi ia tahu, sekali ia terjerat secara hukum, Naila akan benar-benar kehilangan segalanya. Ia menatap Pras untuk terakhir kalinya. "Satu hal yang tidak bisa kamu beli, Pak," gumam Damar. "Cinta dari orang yang kamu hianati."
Udara pagi itu begitu lembut menyentuh kulit, seperti memberikan ketenangan menjelang badai besar. Arga menatap wajah Naila yang masih tertidur di kursi roda dekat jendela kamar. Cahaya matahari pagi menyinari wajah pucatnya. Sesuatu dalam dirinya terasa bergetar, bukan karena belas kasihan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sejak malam Naila jatuh dari kursi roda, banyak hal berubah. Naila menjadi lebih terbuka. Arga pun tak bisa membohongi dirinya bahwa ia mulai merasa ada ikatan batin yang tumbuh di antara mereka. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan misteri yang belum terjawab. Hari itu, Arga memberanikan diri menemui Bu Retno, ibu Naila. Ia ingin tahu lebih dalam, siapa Naila sebenarnya. Terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Ia mencurigai bahwa pernikahan mereka bukan hanya karena utang. Di ruang tamu mewah yang sunyi, Bu Retno menyambut Arga dengan tatapan tajam namun tenang. "Katakan, Bu, siapa Naila sebenarnya?" tanya Arga, tak bisa lagi menahan kecurigaannya. Bu Retno menarik napas panjang. Ia menatap Arga dalam-dalam sebelum akhirnya membuka suara. "Kamu harus tahu kebenaran. Naila bukan seperti yang kau lihat selama ini." Arga mengernyit, duduk gelisah di hadapannya. "Dulu Naila adalah gadis paling ceria dan kuat yang pernah aku kenal. Ia mandiri, tangguh, bahkan jauh lebih bijak daripada usianya. Tapi semua itu berubah setelah kejadian 2 tahun lalu." Bu Retno kemudian menceritakan bahwa Naila pernah hampir menikah dengan tunangannya yang juga merupakan sahabat dekat keluarga mereka. Namun lelaki itu mengkhianati Naila, mencelakai Naila saat hendak kabur dengan harta perusahaan yang dikelola Naila. Mereka mengalami kecelakaan, dan sejak saat itu Naila lumpuh. Tapi yang paling menghancurkan bukan lukanya, melainkan pengkhianatan orang yang paling ia percaya. Sejak itu, Naila menutup diri. Ia merasa tidak berharga, merasa dunia sudah meninggalkannya, kata Bu Retno dengan mata berkaca-kaca. Arga tercekat. Ia tak bisa membayangkan beban mental yang ditanggung Naila selama ini. Dan kini, perempuan itu harus menjalani pernikahan palsu hanya demi menyelamatkan keluarganya dari hutang. "Lalu kenapa saya yang dipilih, Bu?" tanya Arga pelan. "Karena kamu berbeda. Kamu mungkin tidak sempurna, tapi kamu tulus. Kamu tidak berpura-pura di depan kami. Aku yakin, hanya orang seperti kamu yang bisa menyentuh hati Naila." Arga kembali ke kamar Naila dengan hati campur aduk. Ia duduk di samping Naila yang kini sudah terbangun. "Aku sudah tahu semua, Naila, tentang masa lalumu, dan kenapa kamu memilih bersembunyi," ucap Arga dengan suara pelan. Naila menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tak ingin kamu kasihan padaku, Arga." "Aku tidak kasihan. Aku kagum," jawab Arga tegas. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Arga dengan sabar membantu Naila menjalani terapi. Naila pun mulai membuka diri, sedikit demi sedikit. Di balik rasa takut dan trauma, Naila mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu, harapan. Sampai akhirnya, datanglah sebuah hari yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat mereka tengah dalam sesi terapi, Naila tiba-tiba berteriak pelan. Kakinya yang selama ini tak bergerak, tiba-tiba bergerak sedikit. "Suster, Arga, aku bisa merasakannya. Kakiku bergerak," jerit Naila histeris. Arga terperangah. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menggenggam tangan Naila, tak bisa berkata apa-apa. Selama berminggu-minggu setelah kejadian itu, semangat Naila membara. Ia menjalani terapi dengan tekun, bahkan melebihi ekspektasi para dokter. Hingga pada suatu pagi, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Naila berdiri dengan kaki sendiri, walau masih ditopang alat bantu. "Lihat aku, Arga," ucapnya sambil meneteskan air mata. Arga mendekat dan memeluknya.
Aku bangga padamu, Naila. Sangat bangga. Beberapa bulan kemudian, hari itu menjadi hari paling bersejarah bagi mereka. Naila berdiri di altar, bukan di atas kursi roda, tapi dengan tubuh yang telah pulih. Ia memakai gaun putih sederhana, dan Arga di sisinya, mengenakan jas hitam. Kita pernah memulai semuanya dalam keterpaksaan. Tapi aku yakin sekarang, aku tidak pernah mencintai orang lain sedalam aku mencintaimu, Naila, ucap Arga ketika menatap matanya. Dan aku tak pernah membayangkan bisa mencintai seseorang yang hadir bukan sebagai pangeran, tapi sebagai teman hidup terbaik yang Tuhan kirimkan di waktu yang paling gelap. Balas Naila dengan senyum yang membuat semua tamu menangis haru. Pernikahan mereka yang kedua bukan lagi karena hutang. Bukan karena kontrak. Tapi karena cinta. Dan kisah mereka pun menjadi viral bukan karena sensasinya, tapi karena perjuangan dan kesetiaan dua hati yang menyembuhkan satu sama lain. Di akhir pesta, Arga menggandeng tangan Naila dan membisikkan, "Terima kasih karena kamu tak menyerah pada hidup, Naila. Dan terima kasih karena tak pernah menyerah padaku." Naila menoleh dan berbisik pelan, "Terima kasih karena kamu membuatku ingin hidup lagi." Tamat.